Assalamualaikum sahabat Deriva TV. Jumpa lagi dengan Bunda Deriva. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, pada video kali ini saya mau cerita sedikit tentang kronologis kejadian kepergian anak saya ya, anak surga saya Muhammad Al-Fatih. Jadi tepat di 4 Lebaran ya, itu Muhammad Al-Fatih anak saya ini pergi mandi. Jadi sebelumnya ya, Muhammad Al-Fatih ini memang dari Lebaran pertama itu dia memang udah minta mandi laut ya. Dari Lebaran pertama udah minta mandi laut, cuman kan karena Lebaran pertama kan nggak mungkin ya kita pergi bawa dia mandi laut. Jadi di 2 Lebaran juga dia masih merengek-rengek ya, merengek-rengek udah sampai cemberut minta mandi laut. Kami juga belum mengizinkan karena kan namanya masih suasana Lebaran ya, kita masih berlebaran. Jadi di hari ketiga dia juga masih minta mandi laut. Jadi di hari ketiga itulah kami janjikan besok kita mandi laut. Jadi pas di besoknya itu di hari Kamis ya, pas di hari Kamis 4 Lebaran itu di subuh hari mereka kan masih tidur itu. Pas subuh saya suruh ayahnya bangunin, jadi mereka dibangunin, Malik sama Fatih dibangunin. Selesai mereka sholat subuh itu mereka kan menghafal Al-Quran ya. Jadi Fatih menghafal Al-Quran, udah siap murojaah, udah siap menghafal. Biasanya kan mereka ini setelah sholat, setelah murojaah, setelah menghafal Al-Quran itu mereka tidur lagi. Tapi kali ini mereka nggak tidur lagi karena mereka udah nggak sabar mau mandi laut. Nah, jadi sempat ditanyakan memang, Bun, jam berapa pergi mandi lautnya? Jadi saya bilang jam 7 aja biar nanti cepat selesai, cepat pulangnya gitu. Nah, jadi sempat ditanya juga seperti ini, kami sarapan dulu apa enggak ini Bun, katanya, karena mereka takut terlambat pergi mandi laut. Saya bilang kalau jam 7 perginya berarti enggak sarapan dulu, karena kan jam segitu kan belum masak. Saya sampaikan seperti itu. Jadi mereka pergi itu dalam keadaan belum sarapan ya. Jadi artinya anak saya ini Fatih ini memang sudah habis rezekinya sehingga dia tidak sempat lagi sarapan ya, nggak sempat lagi sarapan. Sebelum jam 7 itu saya kan masih di kamar ya, saya masih di kamar, orang tuh nggak tidur lagi, orang tuh nunggu aja di ruang tamu sambil main-main. Qadarullah saya tertidur di subuh itu setelah sholat. Biasanya saya nggak tidur ya. Jadi sebelum tertidur saya itu saya ingat kali ya, pada saat saya setelah sholat itu terdengar suara almarhum ayah saya memanggil saya. Itu jelas sekali almarhum ayah manggil, jelas sekali suaranya itu kedengar memanggil. Sampai itu saya melihat ke belakang, padahal kan untuk apa saya tengok ke belakang, kan ayah saya udah meninggal. Cuman karena saking jelas suara ayah memanggil itu, jadi saya menoleh ke belakang, yang ada itu ya. Jadi setelah itu saya tertidur. Jam 7 saya langsung diketok-ketok pintu sama anak saya, Bun udah jam 7 katanya. Ya udah, pergilah, saya bilang kayak gitu, pergilah orang ini sama ayahnya. Memang saya ada juga diajak waktu itu, cuman saya bersikeras nggak mau karena masih banyak cucian waktu itu ya. Jadi mungkin ada hikmahnya juga kalau saya pergi, mungkin saya lebih shock lagi ya. Jadi ada hikmahnya saya nggak pergi, nggak ikut. Nah, jadi setelah mereka pergi, saya menyuci 1 jam lah, sekitar jam-jam 8 gitu, dapat kabar. Awalnya sebetulnya itu kabarnya itu tenggelam katanya kan. Jadi saya shock lah mendengarnya waktu dibilang tenggelam. Waktu itu kata kakak, ayo kita ke rumah sakit katanya, karena waktu itu udah dibawa ke IGD ya. Waktu udah dibilang tenggelam itu udah dibawa udah dapat dibawa ke IGD. Jadi waktu dibawa ke IGD itu saya diajak sama kakak
ayo kita ke IGD katanya kan. Tapi saya nggak mau ke sana. Saya pengen berdoa, saya pengen sholat duha, pengen minta sama Allah aja gitu. Eh, Berikanlah keselamatan untuk anak saya ini. Ternyata waktu saya mau sholat itu saya lemas sekali, kayak nggak sanggup ya, kayak nggak sanggup gitu. Telepon berbunyi, pas telepon bunyi, ternyata pas dikabari itu qadarullah Bang Patih memang udah nggak ada lagi katanya. Jadi memang nggak sempat saya ke IGD. Nah, jadi kejadian itu dari IGD Fatih dibawa pulang ke rumah. Jadi dibawa pulang ke rumah. Alhamdulillah saya gendong anak saya ini ya, saya gendong, saya peluk, saya gendong. Walaupun banyak yang marah ya, namanya di kampung ya, maksudnya banyak pamali-pamalinya. Itu saya memang dilarang, nggak boleh digendong, katanya ditaruh katanya. Tapi memang waktu itu saya enggak, saya open, tetap saya gendong. Sudah setelah selesai saya gendong, saya cium-cium, saya peluk, ya saya letakkan lagi anak saya tadi di kasur. Saya letakkan anak saya di kasur. Pada saat itu alhamdulillah Allah kasih kekuatan ya, karena saya udah ridho tadi, saya dikasih kekuatan. Jadi saya saya ajak ngobrol ya, masih walaupun ngobrolnya itu satu arah aja karena kan nggak dijawab lagi kan sama Fatih. Jadi saya tetap menangis sambil ngomong ke Fatih. Alhamdulillah tanpa meratapi saya ngomong ya macam-macam. Saya minta maaf sama anak saya selama 9 tahun ini, mungkin saya masih banyak salahnya. Saya juga apa namanya itu, minta maaf, apalagi ya, pokoknya ngomong lah banyak. Saya ngomong sama anak saya itu, agak lupa saya. Terus pada saat itu orang rame masuk ke rumah ya, melihat, karena ini kan meninggal tenggelam ya, meninggal mendadak. Jadi semua pada ribut, ada yang mempermasalahkan kenapa dibawa mandi ke laut, kenapa pagi kali perginya, macam lah, tak apa-apa orang tuh bertanya mengapa, kenapa. Sampai saya itu memang saya ngomong, saya bilang sama orang ini, memang saya nggak marah, saya bilang pelan-pelan, udah tolong jangan ribut, saya sampaikan seperti itu. Anak saya ini nggak apa-apa, dia sudah tenang, tolong jangan ribut, jangan ditanyakan kenapa. Jadi nggak perlu kita menanyakan kenapa sih dibawa mandi ke laut, kenapa sih gini, kenapa nggak gini, nggak perlu. Semua itu sudah skenario Allah. Kita ini sebagai hamba, kita jalani aja, memang sudah seperti itu skenarionya. Jadi nggak usah disesali, nggak usah ditanyakan. Orang saya sebagai ibunya saja nggak mempertanyakan dan nggak menyesali kok, memang udah seperti itu skenarionya. Dan saya pun tidak menyalahkan siapa-siapa. Saya juga tidak menyalahkan suami saya, tidak, sedikit pun tidak. Memang sudah seperti itu takdir anak saya meninggalnya, memang sudah seperti itu skenarionya. Jadi nggak perlu kita tanyakan. Karena walaupun kita misalnya kalau dia tadi nggak pergi mandi, dia nggak apa-apa. Kalau tadi ada yang menyelamatkan, dia selamat. Ini bukan seperti itu ya. Karena memang sudah seperti itu skenarionya. Apapun kita walaupun tadi dia nggak pergi mandi atau apa, nggak bisa kita bilang seperti itu. Dia pasti kalau memang di situ tempat dia ditakdirkan untuk meninggal dengan cara itu, dia akan tetap ke situ. Dia pasti akan tetap ke situ ya. Nah, jadi nggak perlu kita sesali, nggak perlu kita pertanyakan ya. Kalau mau bersedih silakan, kita bersedih aja, sedih nangis silahkan, menangis saja, kita manusia biasa kok. Yang sedangkan Nabi Yakub saja itu sampai hilang penglihatannya karena selalu bersedih dan menangis ketika kehilangan anak kesayangannya. Apalagi kita ini manusia biasa ya. Jadi kita menangis kalau memang sedih, rindu, menangis saja. Tidak perlu kita meratapi ya. Jadi seperti itu. Nah, jadi setelah setelah sampai jenazahnya tadi, kami di situ, saya alhamdulillah sempat bacakan Yasin untuk anak saya. Setelah saya ngobrol itu,
sampai kita harus pandai-pandai menghibur diri ya Bunda ya. Kalau bukan kita yang menghibur diri kita, siapa lagi ya? Apalagi kita posisi sama suami dan istri ya, ayah dan bunda itu kan kita kan sama-sama bersedih, sama-sama berduka. Ya, kita pandai-pandai menghibur diri ya. Kita hibur diri kita dengan cara ya kita itu memang mampu. Karena kan Allah memberikan ujian itu kan berdasarkan kemampuan hambanya. Berarti kita memang mampu. Kita memang orang-orang pilihan yang dikasih ujian berat seperti ini. Kehilangan anak itu kan memang berat ya. Memang berat, tapi kalau memang kita bisa ridho, kita bisa ikhlas melepaskan anak itu, maka Allah memberi pahala. Kita bersabar. Sabar itu pahalanya tak berbatas ya, tak berbatas. Makanya ya bersabarnya pun kita nggak ada batas ya. Kita nggak tahu bersabarnya sampai kapan ya, sampai seumur hidup kita. Jadi sesuai, Allah juga memberikan pahalanya sesuai. Dan pahala dari musibah itu juga sesuai berat tidaknya musibah itu. Jadi kehilangan anak ini kan memang berat ya, memang berat. Namanya hidup ini kan terus berjalan, nggak mungkin juga kita terus terpuruk, bersedih, terpuruk, ataupun sampai menyakiti diri, mengurung diri. Nggak perlu juga ya. Ya kita harus beraktivitas seperti biasa, karena hidup itu kan memang harus berjalan. Ya pandai-pandai menghibur diri, yang seperti saya bilang tadi, itu bisa kita dengar ceramah-ceramah. Biasanya ketika kita dengar ceramah itu pasti kita lebih tenang. Ini ceramah yang kita dengar ini khusus ceramah ini ya, ceramah kehilangan anak ya, ceramah tentang sabar kehilangan anak, bersabar pada saat kehilangan anak ya. Jadi nanti di situ kan pasti ada dari musibah itu kan ada kebaikan-kebaikan ya. Banyak kebaikan-kebaikannya dalam ujian ini. Misalnya saja anak kita ini tadi ya, ketika dia nanti udah besar, kita belum tentu bisa mendidiknya ya. Apalagi tantangan mendidik anak di era sekarang ini kan sangat luar biasa ya. Jadi ketika dia udah pergi ini, ya alhamdulillah dia udah selamat. Kita nggak perlu lagi capek-capek mendidiknya. Jadi saya seperti itu aja, supaya untuk menghibur diri saya, supaya supaya saya lebih tenang ya, lebih bahagia. Dan saya ingat lagi janji surga buat orang yang bersabar ya, janji surga, siapa sih yang nggak mau surga gitu. Jadi itu yang membuat kita terkadang lebih tenang ya, lebih bahagia. Jadi kita jaga suasana hati kita dengan kita selalu berhusnuzon kepada Allah ya. Kita berkeyakinan bahwa musibah itu adalah sumber pahala kita. Musibah itu sumber pahala kita bersabar, bahkan kita bisa merasakan kelezatan ujian ini dengan cara kita cari ya berbagai macam alasan untuk mengedepankan husnuzon kepada Allah ya, dengan cara yang kayak saya bilang tadi ya, dalam musibah itu ada kebaikan, terus pahala sabar itu tak terbatas. Kita ingat lagi janji Allah itu surga buat orang yang bersabar. Seperti itulah ya, supaya kita lebih tenang, kita lebih menikmati, lebih bahagia. Nah, ketika Allah memberikan musibah itu, intinya Allah memberikan ujian kepada hambanya itu karena Allah itu sayang kepada kita, supaya kita lebih dekat dengannya ya. Terus musibah itu juga kalau kita bersabar bisa ujian itu ya, ujian itu untuk menggugurkan dosa, bisa untuk menaikkan derajat kita ya, selama kita masih bisa bersabar. Jadi itu kadang yang membuat kita lebih tenang ya, lebih tenang. Yang terakhir yang perlu kita ingat, Allah itu memberikan ujian kepada hambanya karena Allah itu sayang kepada kita. Terkadang cinta Allah itu kepada kita bukan saja dalam bentuk kenyamanan ya. Terkadang cinta Allah itu datang berupa
kehilangan ya, seperti yang kita rasakan sekarang ini. Jadi walaupun kita kehilangan, nggak nyaman, rindu, ya kita nikmati saja. Karena memang dunia ini ya memang tempatnya kita berlelah, bercapek-capek, tempatnya tidak nyaman, namanya perjalanan ya, karena tujuan akhir kita memang bukan dunia. Jadi nggak masalah kalau di perjalanan ini kita merasa kurang nyaman, merasa nggak enak, merasa lelah, merasa capek, bersabar, nggak apa-apa. Yang penting nanti di tujuan akhir kita, di sana kita banyak mendapatkan kenikmatan yang abadi. Ayah bunda, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.